hukum yang mengkhianati keadilan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, pemirsa, telah hadir Mas Krisyanto Yen Oni dari Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Mas Krisyanto. Selamat malam, selamat malam. Salam NKRI. Ya, harga mati. Terkait dengan kasus yang di Nusa Tenggara Timur hari ini, Pak, dengan seorang ibu dengan anaknya itu kasus pembunuhan seperti itu. Bagaimana tanggapan? Boleh diulangi? Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus ini, Pak, yang merenggut 2 nyawa seorang ibu dengan anaknya? Kalau saya ditanya soal tanggapan, kasus seperti ini bukan baru pertama kali terjadi ya. Baik itu kasus hukum maupun proses hukum, ini bukan satu kasus saja, ya kan? Kasus seperti ini di mana-mana juga terjadi, kasus pembunuhan atau kasus apapun itu. Nah, yang jadi sorotan kita, jadi sorotan masyarakat saat ini kan proses hukumnya. Proses hukumnya yang menurut mata pandang masyarakat itu dinilai janggal, ya, terus terkesan diskriminatif, ya, tidak keberpihakan hukum itu tidak seimbang, tidak sama rata, tidak sesuai, kira-kira seperti itu, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat. Nah, saya coba menanggapi ini. Kebetulan saya salah satu putra dari Nusa Tenggara Timur. Ya, Anda tadi sampaikan bahwa kasus ini adalah hukumnya adalah terkesan diskriminatif, seperti itu. Maksud Anda bagaimana memang proses yang dilalui dalam kasus ini, penanganan kasus ini, Pak? Ya, diskriminatif dong. Diskriminatif itu jelas, ya. Karena pelaku ini sepertinya ada hubungan sosial dengan hubungan emosional dengan aparat. Sepertinya, tanda kutip ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu ketika datang ke Polda itu disambut dan dijamu. Sehingga saya berpandangan bahwa orang yang disambut dan dijamu itu bukan tersangka, melainkan tamu undangan. Sementara pihak korban yang sedang berjuang dengan susah payah untuk menggapai keadilan, ini kok malah seperti kurang diperhatikan oleh pihak aparat penegakan hukum. Jadi jelas menurut saya diskriminatifnya. Oke, nah jadi bagaimana sih menurut Anda ini? Apakah memang ini adalah kasus perencanaan pembunuhan atau seperti apa? Kalau melihat dari kronologisnya memang iya. Kan jelas, kronologisnya kan jelas. Dia itu dijemput bersama anaknya, dijemput dari rumahnya menuju ke kos-kosan. Disitulah awal cerita kejadian kasus pembunuhan ini. Jadi kalau kita katakan ini bukan satu pembunuhan, satu peristiwa yang tidak direncanakan, saya kira itu pandangan yang terlalu naif. Jelas ada perencanaan. Korban, ya, Ibu Astri dan anaknya dijemput dari rumah menuju ke kos-kosan. Dijemput oleh seseorang yang katanya temannya Ibu Astri. Dijemput ke kos-kosan. Nah, sampai di kos-kosan sana bertemu dengan siapa, kemudian kejadian apa saja yang terjadi di kos-kosan sana. Nah, kemudian korban diantar dengan mobil katanya. Ini kan jelas suatu rencana. Bagaimana kita katakan ini suatu pembunuhan yang tidak direncanakan? Jelas menurut saya. Oke, jelas inilah perencanaannya. Seperti itu. Oke, nah jadi bagaimana sih sejauh ini Pak Krisyanto terkait dengan, karena memang tadi itu kalau memang pandangan Anda bahwa yang menjemput dialah temannya ke ke kosan, ya kan kronologisnya seperti itu. Iya. Habis itu
Kita lihat dari kesimpulan dong. Kita lihat dari kesimpulan keputusan Polda dong. Kalau Poldanya menetapkan tersangka tunggal, yaitu jelas menunjukkan bahwa tidak ada penyelidikan yang serius. Itu saja. Kenapa kita harus berbelit-belit? Kalau ada penyelidikan yang serius, tentu saja Polda tidak langsung membuat satu keputusan bahwa pelaku atau tersangkanya hanya satu orang. Itu yang namanya keputusan adalah kesimpulan. Nah, kalau Polda menetapkan tersangka tunggal, ya saya sebagai rakyat jelata, dari mata pandang saya sebagai masyarakat biasa, ini tidak ada penyelidikan yang serius. Itu saja. Oke, berarti apakah ini menurut Anda adalah kelalaian dari Polda NTT menurut Anda? Kalau dibilang kelalaian rasanya lucu. Oke. Bagaimana ini? Karena kan banyak yang menghashtag bahwa mohon kepada Bapak Hotman Paris untuk mengusut kasus yang terjadi di NTT. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Berhubung saya salah satu putra asli Nusa Tenggara Timur, saya bersyukur sekali kalau sampai Bapak Hotman Paris itu, ya dengan segala kebesarannya sebagai seorang pengacara terkenal, mau ya bersedia ikut mengawal proses kasus Ibu Astri dan anaknya. Ya, sebagai salah satu putra Nusa Tenggara Timur, ya saya harus bersyukur gitu. Saya berterima kasih sekali kalau itu benar-benar terjadi. Ya, informasi yang saya dapat kemarin, Pak Hotman Paris menanggapinya, katanya sabar. Saya sedang mengumpulkan data-data untuk nanti apakah saya bisa ikut mengawal proses kasus pembunuhan Ibu Astri dan anaknya di Kupang atau tidak. Kira-kira seperti itu tanggapannya Pak Hotman Paris. Oke, nah jadi itu harapan Anda, beliau akan hadir di Nusa Tenggara Timur untuk mengusut, ya? Sangat berharap. Iya, saya sangat berharap, bahkan bukan hanya saya. Ya, saya kira seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memang punya perjuangan yang sama dalam hal ini, berjuang untuk menggapai keadilan, tentunya semua punya harapan yang sama. Begitu. Semua punya harapan yang sama bahwa bantuan itu datang. Tapi Mas Krisyanto, sejauh ini bagaimana si pelaku yang sudah jadi tersangka? Apakah sudah di rutan atau seperti apa ini, Pak? Saya belum bisa memastikan itu apakah dia di rutan atau tidak, ya. Cuma yang masih menjadi perjuangan masyarakat, ya, masyarakat kecil, para pemburu keadilan ini adalah bagaimana supaya proses ini masyarakat itu tidak meminta atau tidak menuntut aparat mempermudah proses kasus ini. Tidak. Masyarakat tidak menuntut aparat mempermudah kasus. Yang masyarakat minta adalah agar proses kasus ini berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kemudian pasal-pasal yang dikenakan itu sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi. Itu saja. Masyarakat tidak menuntut agar supaya aparat penegak hukum itu mempermudah kasus ini, kemudian mengikuti semua apa yang dimau oleh pihak pencari keadilan. Tidak, ya, tidak menuntut aparat. Masyarakat hanya ingin jangan ada kejanggalan dalam jalannya proses kasus ini. Itu saja. Sebenarnya sederhana sekali. Ya, sejauh ini Pak Krisyanto, bagaimana sih keluarga pihak korban ini sejauh ini kondisinya? Bagaimana kondisi keluarga pihak korban terkait dengan kasus ini, Pak? Tanggapan mereka seperti apa?
ya kondisi keluarga yang pasti syok. Siapapun, dimanapun, apapun ras etnisnya pasti syok kalau ada anggota keluarga yang mengalami hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga sangat berharap bahwa ada pihak yang bisa membantu mereka untuk menggapai keadilan. Begitu. Saya jujur secara pribadi, pihak keluarga ini banyak yang apa namanya? Banyak yang berharap saya itu bisa memberi banyak gitu ya. Saya itu bisa membantu banyak. Tapi saya ini rakyat jelata. Saya juga masyarakat biasa yang kebetulan saja merasa terpanggil, yang kebetulan saja merasa memiliki beban moral untuk mengawal opini-opini kebangsaan. Ya, yang merujuk kepada bagaimana supaya bangsa kita ini tetap damai, aman, tentram, tanpa ada isu-isu yang menjurus kepada rusaknya budaya dan ideologi-ideologi bangsa kita, ya kan? Saya kebetulan saja punya rasa keterpanggilan. Jadi banyak masyarakat, terkhususnya buat keluarga korban, ketika melihat video saya, melihat status-status saya, mereka tentunya berharap banyak. Mereka tentunya berharap bahwa saya bisa memberi banyak. Nah, ini yang saya kadang-kadang seperti enggan juga untuk menjelaskan. Ya, tapi kalau saya tidak menjelaskan juga nanti susah gitu. Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa Kristianto Yenoni ini seorang rakyat jelata, masyarakat biasa yang kebetulan merasa terpanggil untuk menjadi seorang pemerhati bangsa. Itu saja. Dan saya siap bantu apapun yang saya bisa. Saya siap membantu apapun yang saya bisa. Yang saya tidak bisa, saya akan ngaku kalau saya tidak bisa. Seperti itu. Ya, nah jadi bagaimana sih harapan Anda dengan Bapak Kapolri terkait dengan proses penanganan kasus ini yang terjadi di NTT ini, Pak? Oke. Tapi kita tahan Mas Kristianto. Siap. Buat kita di rumah jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dan tetap di Beranda Kampus. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bertahan bersama kami, masih bertahan di segmen yang ketiga ini. Dan topik kita yang sangat menarik, yang mengulik kasus pembunuhan seorang ibu dengan anaknya di Nusa Tenggara Timur. Ya, nah jadi masyarakat terpandang bahwa ini adalah kasus ada pelaku, ada perencanaan pembunuhan seperti itu. Namun sejauh ini ya, yang menjadi tersangka hanya satu orang saja. Ya, nah, jadi masyarakat terpandang bahwa kasus ini tumpang tindih soal proses penanganannya seperti itu. Ya, Mas Kristianto, bagaimana sih harapan Anda kepada Bapak Kapolri terkait dengan kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur hari ini? Ya, ini pertanyaan yang paling saya butuhkan. Ini pertanyaan yang paling saya butuhkan. Jadi harapan saya, ya saya bersyukur lewat ini saya bisa mengutarakan harapan saya kepada Bapak Kapolri, ya. Saya berharap supaya Bapak Kapolri memperhatikan persoalan ini. Supaya persoalan ini menjadi satu awal terobosan kira-kira ya. Awal suatu terobosan proses penegakan hukum. Nah, kalau persoalan ini besok lusa kemudian berangsur-angsur pudar, nanti kejadian seperti ini, ya, fenomena seperti ini akan terus berulang dan berulang lagi. Pasti seperti itu. Karena apa daya rakyat jelata? Rakyat biasa itu apa dayanya? Ketika berhadapan dengan proses hukum yang boleh saya katakan semena-mena, tadi sebelum mengikuti acara ini saya sudah menulis surat terbuka yang saya tujukan kepada Bapak Presiden, ya. Di sana saya jelaskan bahwa persoalan seperti ini tidak satu kali dan tidak hanya satu, bukan hanya
Ibu Asri dan anaknya. Ada ribuan persoalan yang sama seperti ini. Tapi kebanyakan masyarakat itu memilih diam saja dalam ketidakberdayaan. Nah, sehingga harapan saya kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau beliau bisa memperhatikan proses kasus ini, ya, masyarakat NTT, terkhususnya para pemburu keadilan, hanya mengharapkan agar proses ini berjalan sesuai dan masuk akal, agar supaya rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi. Jadi saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolri, sekarang ini kan kita punya Panglima TNI yang begitu tegas, ya, yang kalau ada apa-apa dengan anggotanya, dengan bawahannya, langsung dikasih sanksi disiplin, ya, sanksi tegas. Saya juga berharap Bapak Kapolri seperti itu, gitu, ya. Kita punya Panglima TNI sekarang Jenderal Andika Perkasa, ya, sosok yang begitu tegas. Kalau melihat ada bawahannya yang kurang serius dalam dalam suatu hal, itu langsung ditegur dengan tegas, ya, diberikan sanksi dengan tegas. Masyarakat itu mengharapkan pemimpin yang seperti itu, aparat yang seperti itu. Masyarakat juga tentunya mengharapkan Kapolri bisa seperti itu, tegas. Kalau ada bawahan yang bermain-main dengan proses hukum, tegas. Kalau bisa dicopot, copot demi rakyat. Apa sih yang tidak bisa dilakukan demi rakyat? Selagi kita punya jabatan, selagi kita masih punya wewenang, selagi suara kita masih berarti, berguna bagi bangsa dan negara, maksimalkan itu demi rakyat. Itu harapan saya untuk Bapak Kapolri. Ya, apakah Anda meminta bahwa beliau harus hadir di Nusa Tenggara Timur untuk Tidak. meng-cross-check? Tidak. Bagaimana sih penanganan kasus yang dilanda oleh seorang ibu dengan anaknya seperti itu, kasus pembunuhan ini? Tidak. Tentunya kita tidak berharap Bapak Kapolri harus turun dan lain sebagainya. Beliau ini kan kepala gitu loh. Beliau ini kan presidennya Polri saat ini. Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini adalah kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Dia adalah presidennya Polri. Dan sudah pasti apa yang dikatakannya akan diikuti oleh bawahannya. Nah, sehingga kita minta, ya, kita berharap proses hukum ini berjalan sesuai gitu, sesuai saja. Tidak banyak. Siapa yang menjemputnya, terus kemudian sampai di kos-kosan, kos-kosannya milik siapa, di sananya mereka ngapain saja, kemudian pergi dengan mobilnya milik siapa, ya, pergi dengan mobil kemana, ngapain saja, dengan siapa, dan kemudian berujung maut. Itu ditelusuri dengan serius. Maksud tiba-tiba ada orang yang datang mengaku tersangka, kemudian disambut baik-baik oleh aparat Polri, kemudian dengar-dengar ada dijamu. Yang dijamu itu bukan tersangka, Pak. Itu tamu undangan. Gitu. Nah, kemudian seperti yang saya utarakan di video saya kemarin, ya, bahwa kalau penetapan tersangka dengan pasal 338, ya, pasal pembunuhan umum, ini lucu. Masyarakat itu dipertontonkan dengan suatu proses hukum yang sebenarnya masyarakat itu nggak mau ketawa, tapi dipaksa harus ketawa gitu loh. Sebenarnya tidak lucu, tapi kita harus lucu. Jelas-jelas ini menunjukkan, dari kronologisnya ini jelas-jelas menunjukkan suatu peristiwa pembunuhan yang terencana. Ini pembunuhan berencana. Loh, kok yang dikenakan pasal pembunuhan umum? Ini bagaimana? Ya, ini menjadi tanda tanya besar. Kemudian
keterangan dari pelaku katanya gini ya, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Keterangan dari pelaku katanya ketika si pelaku ini, Pak Randy, melihat anaknya, ya anak biologisnya, dicekik oleh mamanya, katanya. Dicekik oleh mamanya. Lalu beliau marah dan membunuh mamanya. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ya, tidak masuk akal sama sekali. Janggal sekali. Kok dibuat sesederhana itu gitu? Apakah ketika seorang ibu sedang marah terhadap anaknya, kemudian melampiaskan kemarahannya itu dengan cara mencekik anaknya, lantas ibunya harus kita bunuh? Ini juga tidak masuk akal. Nah, kemudian kalau anak tersebut mati karena cekikan ibunya, kenapa tengkorak kepalanya pecah? Apa hubungannya cekikan ibu dengan tengkorak kepala? Bagaimana cara kita menganaloginya? Anak dicekik lehernya, tengkorak kepalanya pecah. Bagaimana mau masuk akal? Jadi dari rentetan proses ini, jelas terbaca kejanggalan yang luar biasa. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, ya, terkhususnya masyarakat pemburu keadilan, yang saya adalah salah satunya, berharap kepada Bapak Kapolri, agar supaya, ayo Bapak Kapolri juga melihat persoalan ini. Dan kami berharap Bapak Kapolri melihat persoalan ini dengan mata yang sama seperti mata rakyat melihatnya. Tapi kalau Bapak Kapolri melihat persoalan ini dengan mata pemangku kepentingan, ya susah juga. Kami berharap sebagai rakyat jelata, Bapak Kapolri bisa merespon terkait persoalan kejanggalan proses pembunuhan Ibu Astri dan anaknya ini. Berharap Bapak Kapolri bisa melihat dengan mata yang sama seperti mata rakyat memandang persoalan ini. Itu harapan saya dan tentunya juga harapan keluarga dan masyarakat luas yang juga bernasib sama sebagai pemburu keadilan. Proses seperti ini, kenapa saya berani katakan bahwa ini bukan satu-satunya yang terjadi di Republik ini. Karena saya secara pribadi, almarhum adik saya juga pernah mengalami kasus yang mirip dengan ini. Ada tawuran di jalan, kemudian tawurannya sudah usai. Adik saya yang berada di rumah yang tidak tahu menahu apa yang sudah terjadi di jalan, selepas mandi, ya namanya anak muda, jalan-jalan ke jalan raya, berdiri tepat di tempat di mana tawuran terjadi. Datanglah truk Dalmas, langsung mengangkut adik saya. Dibawalah ke sel tahanan, kemudian langsung digiring. Adik saya langsung digiring kasusnya, ya. Kemudian pada satu fase, pada satu tahap, adik saya itu disodorkan surat, ya, surat pernyataan, dan oknum aparat kepolisian itu berkata kepada adik saya bahwa ini surat pernyataan bahwa Anda tidak bersalah, Anda tinggal tanda tangan, kemudian Anda langsung lepas. Nah, ketika adik saya menandatangani surat tersebut tanpa curiga sama sekali, dia percaya dengan lugunya bahwa isi surat itu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh oknum aparat Polri, aparat kepolisian. Setelah adik saya menandatangani surat tersebut, sah adik saya menjadi tersangka dan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Ini proses apa yang seperti ini?
Jadi saya mengerti kemarahan masyarakat yang mengalami persoalan seperti ini. Bapak sampaikan terkait dengan ada beberapa kasus yang ada contohkan tadi itu ya, bahwa masih banyak lagi kasus yang terjadi di NTT seperti itu yang belum terungkap seperti itu ya. Oke, terakhir dari saya, Mas Kristianto, bagaimana sih harapan Anda juga kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan kasus ini, Mas Kristianto? Sejauh ini saya belum melihat ada satu tanggapan yang berarti dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan saya tidak mau banyak komen tentang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kemarin saya sempat mengkritik beliau, ya, karena beliau itu mengucapkan sebutan yang menurut saya tidak pantas seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin daerah melontarkan bahasa seperti itu terhadap masyarakat. Siapapun dia, ketika dia menjadi seorang gubernur, ketika dia menjadi seorang pemimpin suatu daerah, maka dia itu menjadi bapak bagi masyarakat di daerah tersebut. Kok Anda katakan anak masyarakat itu anak-anakmu loh? Kok Anda mengatakan Anda ngata-ngatain masyarakat itu monyet? Kalau masyarakat itu monyet, berarti Anda bapaknya monyet dong. Kan itu anakmu. Kan begitu? Ya, berarti tidak ada terlalu berharap terlalu jauh terhadap dengan Gubernur NTT sejauh ini, Mas Kristianto. Berharap tentunya berharap, pasti berharap, ya, pasti berharap ada satu tanggapan dan sikap yang berarti dari pemimpin daerah. Dalam hal ini Bapak Gubernur, ya, Gubernur NTT yaitu Bapak Victor Laiskodat. Berharap sekali. Tapi apakah harapan kita ini akan bisa tersampaikan? Harapan kita ini bisa terwujud? Ini juga satu teka-teki yang mungkin lebih menitik beratkan pada informasi negatif, gitu. Ya, Mas Kristianto, karena memang kita sudah di penghujung acara, kita minta closing statement terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Ya, mohon diulangi, Pak. Kita minta dari Mas Kristianto untuk closing statement terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, saya Kristianto Yenoni, rakyat jelata, pencinta NKRI, pendukung pemerintahan yang sah, aparat TNI dan Polri. Anda boleh lihat di sosial media siapa rakyat jelata yang paling lantang dan paling keras menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, aparat TNI dan Polri. Selain Kristianto Yenoni. Anda boleh cari tahu jejak digital para netizen, jejak digital para pegiat sosial media. Cari tahu dan kasih tahu sama saya siapa yang paling keras dan paling lantang ketika menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan yang sah dan juga aparat TNI dan Polri. Saya lakukan ini demi martabat bangsa. Demi keutuhan dan kedamaian negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi melihat di sisi yang lain, contohnya dalam proses penegakan hukum yang terkadang menunjukkan suatu pemandangan yang sama sekali nggak lucu bagi masyarakat, tapi masyarakat terpaksa tertawa. Seperti satu makanan yang tidak bisa dimakan, tapi masyarakat dipaksa harus makan. Ini tolong di stop. Demi martabat Polri juga. Dan demi agar supaya tujuan dari adanya hukum itu benar-benar terwujud. Tujuan dari adanya dan diadakannya hukum agar supaya keadilan itu dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya dan seluruh-seluruhnya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi hukum itu justru mendatangi masyarakat sebagai kutukan dan bencana, dan masyarakat terpaksa harus diam dalam ketidakberdayaan? Ini tolong untuk dibenahi. Untuk pihak siapapun, baik itu
Bapak Presiden, Kapolri, atau siapapun, kementerian pihak-pihak yang terkait dengan hukum, kami sebagai rakyat jelata, kami mohon supaya ini segera dibenahi. Demi martabat bangsa, demi martabat institusi aparat penegakan hukum, dan demi rasa kepuasan, demi terjawabnya rasa keadilan masyarakat, terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Saya kira sekian. Oke, terima kasih Mas Kristianto sudah menyuarakan terkait dengan apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur terhadap dengan Mbak Astri dengan anaknya seperti dia menjadi korban pembunuhan, dan hari ini Anda menyampaikan bahwa ada tumpang tindih terkait dengan proses keadilan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu sendiri seperti itu. Dan jadi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di program Rana Kampus pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Siap. Oke pemirsa, ini kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Alex Secar pamit undur diri di hadapan Anda. Dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia merdeka.